Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali dalam program Ranah Diplomasi. Hari ini senang sekali sudah bersama kami Ibu Grata Endah Werdaning Tias selaku Duta Besar RI di Vientiane. Apa kabar Ibu Grata? Kabar baik Ibu Sekar ya. Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya. Sehat sekali, hari ini udaranya cerah. Beberapa waktu yang lalu sempat mendung dan hujan, tapi hari ini di Vientiane, Laos udaranya sangat cerah. Oke, baik. Jadi cerita sedikit ya. Boleh. Jadi warga negara Indonesia di Vientiane jumlahnya tidak besar dibandingkan mungkin beberapa perwakilan kita ya di luar negeri. Jadi saat ini jumlah warga negara kita itu adalah, let me check the latest number karena berubah-berubah terus ya. Jadi jumlah warga negara kita saat ini, saya nggak takut salah soalnya. Iya. Jumlah warga negara kita saat ini 273. 273. As of tertanggal 2 Februari 2024. Nah, yang menarik adalah walaupun jumlah WNI kita itu relatif kecil, tapi sebagian besar saya bangga sekali adalah warga negara Indonesia yang menjadi selain staf KBRI tentu saja juga warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran di sektor formal. Ya, jadi mereka adalah profesional yang bekerja di perusahaan atau institusi yang memiliki badan hukum. Okay. Nah, mereka tersebar, Mbak, tersebar karena beberapa dari mereka bekerja di sektor pertambangan, antara lain di Fubia Mining di daerah Seisongbun agak di utara, juga di provinsi Savannakhet. Nah, selain di bidang pertambangan, ada juga yang bekerja di sektor pertanian di Champasak, itu provinsi di daerah selatan, dan juga bekerja di perhotelan. Nah, salah satu objek turisme yang paling besar di Laos itu di Luang Prabang, dan kita punya beberapa warga kita yang bekerja di perhotelan, di bagian manajemen maupun juga menjadi chef di sana. Dan juga bahkan ada warga negara kita yang bekerja menjadi guru bahasa Inggris, ataupun bekerja di sektor aviasi penerbangan. Oke, baik. Kita beralih ke hubungan diplomatik antara RI dan juga Laos. Sudah terjalin selama 66 tahun, ini kan waktu yang cukup lama. Bagaimana sih ketika masyarakat di sana mendengar kata Indonesia? Dan cukup lama Bu, kalau hitungan umur manusia udah melewati masa pensiun. Sudah lansia ya Bu Grata ya? Lansia berarti mestinya semakin wise ya, semakin wisdom dan maturity atau kedewasaan di antara hubungan kedua negara. Memang hubungan ini sudah berjalan cukup lama dan tahun lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-65, 2 tahun lalu ya. Karena dibuka hubungan diplomatik itu 30 Agustus 1957. Sebagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan berbagai negara lain pasti juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitis, geostrategis di kedua negara. Tapi memang kita memiliki hubungan yang baik karena kita punya beberapa kesamaan kalau lihat sekilas lebih banyak bedanya ya, tapi kesamaannya juga ada. Perbedaan yang paling jelas adalah kita negara maritim kepulauan, punya pantai adalah suatu keniscayaan buat orang Indonesia. Laos sendiri landlocked country, nggak punya garis pantai, jadi mereka ada dikelilingi oleh 5 negara lainnya, termasuk 4 negara tetangga ASEAN dan 1 oleh Cina. Jadi beda ya. Terus kalau kita belajar dari sejarah ilmu politik, pasti kita paham bahwa sistem politik kita berbeda, budaya agama yang mayoritas berbeda. Tapi hal itu ternyata tidak membuat hubungan kita juga jauh ya, at least secara politik ya, karena secara historis kita punya kesamaan, catatan sejarah kita, bagaimana nation building Indonesia dan Laos sebagai negara yang keluar dari penjajahan kolonialisme. Ya, kita juga mengalami masa-masa susah dalam nation building ya. Mereka juga pernah terlibat perang sipil. Jadi ini membangun simpati dan empati
dari bangsa Indonesia. Dan ini sangat kelihatan dalam relasi kita bukan hanya bilateral, tapi juga di dalam kawasan ASEAN. Sebagai catatan, Indonesia adalah satu negara yang bukan hanya mendukung perjuangan kemerdekaan Laos ya, tetapi juga mendukung Laos menjadi negara anggota ASEAN tahun 97. Hubungan kedua bangsa juga secara sosial budaya banyak kesamaannya. Kita adalah dua bangsa yang memiliki sejarah budaya yang tua ya. Kalau Mbak pernah dengar istilah Trail of Civilization, ya kebudayaan kita dan kebudayaan negara-negara seperti Kamboja, Laos, Thailand, ada budaya Trail of Civilization. Jadi kebudayaannya saling mempengaruhi dari atas sampai ke bawah. Kita juga sama-sama multi etnik ya. Kita selalu bangga Indonesia multi etnik, tapi negara Laos yang penduduknya cuma 7,6 juta, berapa Mbak etnisnya? Ada lebih dari 100 etnis. Jadi sangat menarik. Jadi ada kesamaan. Jadi ini juga membangun sikap bagaimana kita dalam tataran membangun bangsa, mempersatukan bangsa, itu juga ada kesamaan. Karena itu hubungan sosial budaya juga sangat baik. Kita punya banyak hal-hal yang bisa dibangun. Kita sebagai negara yang jauh lebih besar, at least in terms of ekonomi, in terms of jumlah penduduk, dan dianggap sebagai yang lebih tua ya di ASEAN, karena kita adalah negara founding father ASEAN. Kita memang lebih banyak memberi karena posisi Laos yang masih sebagai least developed countries dengan segala tantangannya, kita banyak sekali memberi misalnya bantuan beasiswa dan capacity building kepada Laos, dan ini adalah salah satu alat kita ataupun diplomatic tools untuk mempererat hubungan kedua bangsa. Untuk hubungan ekonomi dan perdagangan potensi banyak, dan ini salah satu tugas utama saya bagaimana untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih baik lagi dan tentu saja saling menguntungkan. Oke, jadi Indonesia bisa dikatakan sudah cukup dikenal atau sangat dikenal begitu ya Bu ya, untuk sangat dikenal secara politik karena kita punya sejarah yang sama, tapi ada tugas saya nih gimana mengenal jauh yang hal-hal yang praktikal nih, mengenal Indonesia, mengenal makanan Indonesia, ya mengenal musiknya bukan musik yang dulu tapi musik kekinian, mengenal industri kreatif, film-film kita, itu menurut saya PR. Untuk elevate, untuk meningkatkan lagi relasinya lebih ke arah yang hal-hal yang sangat relatable dengan generasi muda Laos di sini dan generasi muda kita di Indonesia. Oke, ada berbagai upaya juga yang sudah dilakukan ya Bu ya melalui Lao Indonesia Friendship Association ya, ini sudah dibentuk, dan ini melalui pembentukan tersebut bagaimana Ibu melihat dengan progresnya? Ya, LIFA, Lao Indonesia Friendship Association, didirikan tahun 2008 tanggal 21 Mei. Ketua LIFA dari Laos adalah mantan Dubes Laos untuk Indonesia, Ambassador Pavan Watasi. Nah, beliau ini sangat cinta Indonesia ya. Setiap kali saya ketemu dengan Dubes Pavan pasti ceritain mengenai Indonesia. Sangat suka waktu penempatan di Indonesia, dan kecintaan dan kesukaannya kepada Indonesia juga dimunculkan pada saat beliau menjadi ketua LIFA. Beliau sangat aktif bersama para anggota LIFA yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian lembaga dan juga sektor-sektor swasta terpilih ya, untuk mendukung berbagai upaya kegiatan event promosi kita. Saya merasa LIFA saat ini masih kurang dimanfaatkan, jadi tugas saya dan teman-teman untuk memperluas agenda kerja LIFA, program-program bersama yang bisa dijalin antara KBRI dan LIFA, terutama untuk mendorong promosi, perdagangan, dan pariwisata, di luar tentu saja event-event terkait sosial budaya. Kalau memang ya yang diminta itu kan selalu angka-angka gitu ya Bu ya. Betul. Tapi kalau untuk upaya misalkan memperkenalkan budaya Indonesia seperti misalkan kelas bahasa Indonesia atau workshop tari-tarian, seperti itu juga sering dilakukan ya Bu? Kita salah satu dari perwakilan yang beruntung ya Bu, karena kita mempunyai
kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dari tahun 2009. Jadi sekarang itu tahun ini akan merayakan ulang tahun yang ke-15. Jadi udah teenager nih ya tadi. Kalau hubungannya itu sudah mendekati masa-masa memiliki wisdom, kalau kelas BIPA itu masa remaja. Kursus BIPA ini gratis dan kita beruntung sekali dengan dukungan Kementerian Pendidikan kita beberapa tahun ini mendapatkan guru BIPA yang hadir secara langsung di Laos untuk mengajar di kelas. Dan kehadiran mereka ini juga sangat menambah antusiasme dari warga setempat untuk mengambil kelas ya. Dari tahun 2023 itu ada sekitar sebentar saya cek nomornya 673 alumni dari BIPA. Dan tahun ini ada sekitar tahun 2023 ada sekitar 50 pelajar BIPA ya yang mendaftar untuk belajar bahasa Indonesia. Dan kita sangat bangga karena tahun lalu salah satu siswa BIPA kita memenangkan penghargaan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan untuk seluruh sekolah bahasa Indonesia di perwakilan. Namanya Handal. Handal kompetisi yang dilakukan oleh BIPA dan salah satu student di BIPA yang menang juara 1 untuk apa coba? Tanding spelling bee bukan ya? Untuk komedi. Tapi bangga, memang ada pidato, ada lagi baca puisi, menyanyi dan sebagainya. Tapi buat saya komedi itu justru nilai tambahnya tinggi karena komedi itu menunjukkan anak itu harus paham budaya karena candaan atau jokes itu kan has to work. Cross cultural ya, beda budaya harus saling memahami. Jadi buat kami itu kemenangannya memberikan nilai tambah. Dan tentu saja saya ada keinginan di masa saya agar kelas BIPA ini lebih kita optimalkan lagi. Saya kemarin sempat bertemu dengan beberapa pejabat kementerian lembaga Laos dan saya menawarkan misalnya untuk Kemlu Laos ya, bila diplomatnya akan bertugas ke luar negeri, silahkan untuk mengambil kelas BIPA dasar, at least nanti sampai di Indonesia tidak ada gagap budaya dan bisa mengenal sedikit kata-kata basic Indonesia untuk survive ya. Demikian juga kita akan menawarkan kelas BIPA kepada mahasiswa-mahasiswa Laos yang menerima beasiswa dari lembaga pendidikan. Oke, keren banget nih ternyata ya. Ada juara untuk ini dari Laos nih. Kemudian juga berbagai upaya atau kegiatan apa lagi sih Bu untuk memperkenalkan Indonesia? Masakan biasanya paling gampang ya Bu ya? Kalau masakan tentu saja kita sering mengadakan kegiatan. Semua event Indonesia saya berusaha memakai event itu untuk memperkenalkan kuliner Indonesia. Dan kuliner Indonesia itu setelah saya catat nggak ada habis-habisnya ya. Kemarin saya bikin masakan kuliner Padang, kuliner Sunda, nanti tinggal cari lagi aja pulau atau kebudayaan mana yang mau kita tampilkan. Tentu saja kita bisa optimalkan memperkenalkan kuliner Indonesia untuk mereka juga memperkenalkan produk makanan Indonesia. Salah satunya pada saat kita resepsi tahun lalu, misalnya saya buka pojok Indomie. Jadi kita minta chef kita untuk masak Indomie langsung di sana ya. Dan ternyata yang ngantri juga banyak tuh. Jadi kita selain mengenal masakan Indonesia, dia tahu oh ada produk kemasan makanan Indonesia yang bisa juga dikonsumsi oleh mereka. Selain itu budaya, kita yang memperkenalkan film Indonesia seperti saya bilang, kita sering tuh ngadain nonton bareng gitu. Kemarin pada acara resepsi di salah satu kedutaan saya sempat ketemu dengan salah satu warga Laos yang merupakan pembuat film. Dan dia satu hal yang dia lihat, oh dari Indonesia, kata-katanya apa? Saya senang sekali film horor Indonesia. Hantu Asia itu lebih menakutkan daripada hantu-hantu film Eropa menurut dia. Jadi kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita akan meningkatkan kegiatan nobar gitu ya, film-film Indonesia
supaya juga bisa menjangkau lebih banyak audiens di sini. Oke, apalagi belakangan semakin banyak film-film Indonesia yang serem-serem banget nih Bu, kayaknya cocok ya. Kan mau expand their horizon, jadi jangan hanya nonton film serem Indonesia, tapi kita Heeh. juga nonton film komedi Indonesia. Kayaknya kita banyak Iya. komedi dan juga film-film yang serius ya, film-film Mm-mm. yang bernuansa sejarah juga pasti akan menarik untuk mereka lihat. Oke, baik. Nah ini kita beralih ke perdagangan. Nah ini kita lihat memang ada peningkatan ya Bu ya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan jumlah yang luar biasa nih, 3 kali lipat nih Bu ya. Nah ini upaya-upaya apa saja sehingga bisa menghasilkan nilai yang demikian walaupun masih ada semacam catatan ya Bu ya, ada defisit senilai 141 juta karena import bahan baku potasium yang cukup besar. Nah kemudian apa upaya yang dilakukan untuk menutup defisit tersebut? Ya benar sekali ya Mbak, volume perdagangan kita beberapa tahun terakhir ini dari tahun 2001 sampai tahun 2003 meningkat ya. Untuk data 2003 saya hanya dapat data yang sampai November, nanti saya akan lihat lagi. Namun memang betul beberapa tahun ini kita mengalami defisit yang cukup besar karena importasi potasium. Tapi saya memandang hal ini sebagai positif kalau kita melihat gambaran makroekonominya ya. Karena memang potasium yang kita impor merupakan bahan baku utama untuk pembuatan pupuk. Dan kita tahu bagaimana kebutuhan pupuk domestik kita yang sangat tinggi. Dan tentu saja ini akan sangat membantu industri pupuk kita. Dari hasil penelitian dan catatan kita, importasi pupuk dari Laos itu kalau dihitung 30% lebih murah daripada kita mengimpor potasium dari beberapa negara lainnya yang lebih jauh seperti misalnya di Kanada. Jadi ini in terms membantu industri domestik kita, menurut saya juga walaupun defisit, tapi end produknya dari pupuk itu sendiri akan membantu industri kita. Nah, bagaimana nih caranya ya? Jadi saya merasa bahwa yes defisit, tapi itu secara makroekonomi akan membantu pasokan pupuk bagi industri domestik pupuk. Investasi kita juga masih rendah ya Mbak ya, karena memang untuk investasi berarti kita seperti saya sampaikan bahwa Laos itu adalah masih negara least developed countries, jadi memang pendekatannya harus kita yang berinvestasi ke sana. Dan kita selalu membuka dan memfasilitasi berbagai perusahaan, pelaku bisnis kita untuk melakukan investasi ya. Dan ini kita akan terus coba kejar supaya bisa terus didorong investasi untuk membalance defisit perdagangan. Yang lainnya juga saya ngelihat seperti saya sampaikan bahwa mungkin bisa di trade off defisit karena importasi potasium atau mineral lainnya dengan meningkatkan perdagangan di sektor-sektor lain seperti consumer good ya. Saya melihat potensinya sangat besar untuk consumer good Indonesia, dari harga bisa bersaing dan rasa dan maupun kemasan yang tidak kalah. Jadi kemarin saya menyempatkan jalan ke beberapa mart-mart di sini ya, toko-toko bahkan di pasar, memang kehadiran produk Indonesia masih sangat minimal. Banyak sekali dominasi produk dari Thailand, Vietnam, dan Cina. Jadi sekarang saya sedang melakukan promosi produk konsumsi sehari-hari dengan membentuk apa yang kita sebut Indonesian Corner di supermarket di VNT. Jadi nanti ada pojokan khusus untuk barang-barang Indonesia. Kita masukkan barang-barang mulai dari Indomie, teh sosro, bahkan nggak tahu nih Mbak kelahiran mana, tahu nggak produk sabun B29? Tahu Bu, kalau ibu-ibu tahu biasanya. Hits di sini karena harga terjangkau dan kualitasnya bagus ya. Produknya bagus, paketnya bagus, dan yang terutama harga terjangkau. Harganya Jadi terjangkau. kita bekerja sama dengan Young Entrepreneur Association of Laos. Jadi kita mendorong agar pengusaha-pengusaha muda di Laos, pengusaha-pengusaha UMKM kita bisa saling mendukung dengan UMKM Indonesia. Yang kedua juga kita akan memperluas untuk produksi produk-produk farmasi dan layanan kesehatan.
Di lain itu juga untuk sektor jasa, Mm-mm. perhotelan, kita lagi lihat apakah kita bisa mendorong produk kecantikan tradisional Indonesia ataupun juga produk-produk halal. Jadi ini masih berproses, Mbak. Saya akan terus bekerja karena baru datang bulan Agustus lalu, jadi masih, masih banyak PR-nya. Oke, tapi dengan ini kita justru jadi tahu nih Bu, kalau ternyata di sana peluangnya tuh masih besar banget gitu, apalagi untuk UMKM dan juga untuk produk-produk consumer goods. Dan yang penting juga untuk diketahui bersama bahwa kalau misalkan defisit, kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Jadi memang tadi kata Bu Grata, kalau memang alasannya juga sangat baik gitu ya, jadi ya kenapa enggak gitu ya, apalagi dengan harga yang bersaing. Kemudian juga kan Indonesia dan Laos juga punya berbagai kesepakatan kerjasama nih Bu ya. Nah ini bisa diupdate terkait hal tersebut, misalkan implementasinya atau mungkin para pelaku bisnis yang ada di Indonesia juga yang belum tahu mungkin bisa memanfaatkan dari kerjasama yang telah diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi pada saat saya tiba di sini, saya senang ya melihat bahwa para dubes pendahulu sebelum saya sudah banyak sekali memfasilitasi pelaku bisnis kita untuk menandatangani MOU. Saya lihat MOU yang paling banyak itu tahun 2019 ya, tapi pada saat saya lihat kembali, memang banyak PR-nya untuk menindaklanjuti MOU ini yang dari tahun 2019, dan alasan yang paling kenapa belum ada follow up yang konkret karena memang sempat COVID ya. Oh sempat iya. COVID ya, dan itu memang bukan hanya menghambat di Indonesia, tetapi pelaku bisnisnya di sini juga mengalami pukulan yang kuat karena COVID. Jadi emang dua pihak mengalami ini, dan setelah COVID memang harus dilihat lagi karena MOU itu setelah saya lihat lagi hanya memiliki jangka waktu berlaku 1 tahun atau 6 bulan bahkan. Jadi memang yang saya lakukan adalah sekarang kita lihat lagi MOU dan menjajaki kepada kedua belah pihak apakah potensi dan minat pelaku bisnis masih ada ya, karena memang sebagian besar itu seperti disampaikan lagi sifatnya outbound investment. Jadi perusahaan Indonesia bekerja sama dan melakukan investasi dengan bermitra kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis di Laos. Jadi ini sedang kita kerjakan. Namun setelah COVID pun kita tetap bekerja ya. Kita punya beberapa kegiatan MOU yang menurut saya justru sangat konkret walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ya. Misalnya ada MOU antara perusahaan bergerak di bidang herbal Bu dari tahun 2022, dan MOU itu otomatis sudah mereka perpanjang karena kita diberikan kuota untuk mengimpor produk-produk herbal kita ke Laos, dan ini terus dilakukan hingga tahun ini. Mungkin PR saya adalah mendorong kepada pemerintah dan Kementerian Perdagangan Laos untuk meningkatkan jumlah kuota dari produk-produk herbal kita yang masuk. Lalu juga Laos ini salah satu yang mereka jual adalah energi hidronya ya, pembangkit tenaga listrik ya. Jadi mereka mengimpor energi terbarukan ya. Nah ini kemarin kita sudah ada MOU antara PJB dengan IDL ya, Electricity du Laos ya. Tapi again ada hambatan sedikit, nanti kita lihat lagi karena masing-masing baik PJB maupun IDL mengalami reformasi nih di struktural manajemennya, jadi sempat ngurus-ngurus internalnya dulu. Tapi nanti kita akan dorong lagi karena memang sektor energi ini adalah sektor yang penting ya, dan merupakan pendapatan negara yang cukup besar dari Laos. Kita juga punya kerjasama untuk distribusi pupuk organik Indonesia. Dan itu sudah kita follow up. Jadi pakai pupuk organik Indonesia pun harus kita berikan pelatihan kepada para petaninya untuk menggunakan pupuk organik seoptimal mungkin. Jadi setelah melakukan distribusi pupuk organik Indonesia, sedang kita bangun nih upaya untuk melatih petani. Jadi create demands, Mbak. Jadi bukan hanya nunggu, tapi kita harus create kebutuhan akan pupuk Indonesia, termasuk dengan membantu pelatihan penggunaan pupuk. Jadi
ekonomi bukan cuma dagang ternyata Bang. Kita harus creating demand. Oke, ini sudah lebih melangkah lebih ke depan lagi gitu ya Bu Grata ya. Oke, ini seru banget sebetulnya ngobrol-ngobrol sama Bu Grata, tapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti lain kali kita boleh di-update lagi ya Bu Grata ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang berita-berita baik antara hubungan Indonesia dengan Laos. Tapi terakhir Bu, mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan terkait hubungan Indonesia dan juga Laos. Kalau misalnya kapan lagi ketemu, kebetulan Laos tahun ini ketua ASEAN ya, jadi Ya, most welcome ngobrol-ngobrol khusus isu ASEAN di Laos dengan kami KBRI, bukan hanya saya tapi juga mungkin staf-stafnya. Kalau kalau untuk pesan-pesan mungkin adalah pertama kita dengan Laos secara bilateral memiliki hubungan politik, sosial, budaya yang sangat baik. Tapi mungkin tugas terpenting kita adalah bagaimana hubungan yang sangat baik ini bisa kita kembangkan agar menjadi sesuatu yang konkret, yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kedua bangsa. Nah, salah satunya tentu saja hubungan di bidang ekonomi dan pariwisata dan industri kreatif. Jadi ini adalah salah satu prioritas saya untuk meningkatkan hubungan di sektor ini, dan tentu saja untuk ini kita perlu membangun, mengenal dulu. Kalau mengenal maka tak sayang. Tidak mengenal produk Indonesia, tidak kenal di industri kreatif Indonesia termasuk film Indonesia, maka tak sayang. Jadi memang kita perlu mengembangkan fondasi yang sudah baik di sosial, budaya dan politik untuk menjadi keuntungan ekonomi bagi kedua bangsa. Yang kedua juga saya ingin agar masyarakat Indonesia juga lebih seringlah ke Laos ya, karena di Laos juga banyak opportunity masyarakat Indonesia. Saya udah ngelihat banyak sekali contohnya di sini, mereka sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional ya di Laos. Jadi ini ada kesempatan juga untuk warga negara Indonesia bekerja di berbagai sektor perusahaan atau industri di bidang profesional. Datanglah ke Laos, kenallah Laos. Jadi bukan hanya sekedar hubungan people to people atau promosi budaya, tapi juga hubungan di sektor lapangan pekerjaan juga. Baik. Jadi gimana Bu? Boleh dilanjutkan? Silahkan. Oh, udah itu aja. Udah itu aja. Dan yang kedua tentu saja connectivity, bukan hanya connectivity batin karena kita kenal secara politik ataupun kita kenal secara budaya, tapi connectivity in real terms. Kita harus membangun nih, salah satu challenge saya adalah saat ini belum ada nih penerbangan langsung dari Indonesia ke dari satu kota pun Indonesia ke kota pun di Laos. Jadi mungkin kita perlu mendorong connectivity, penerbangan yang langsung ataupun dan ini akan punya multiplier impact ya, connectivity, karena bisa semakin memudahkan produk kita untuk masuk ke pasar-pasar Laos, memudahkan orang-orang kita untuk berkunjung ke Laos maupun orang-orang Laos berkunjung ke Indonesia. So connectivity is also salah satu pesan ataupun prioritas saya yang ingin saya lakukan. Oke, jadi ternyata kalau mau ke Laos harus lewat mana dulu nih Bu Grata? Macam bisa lewat Singapura, bisa lewat ke Malaysia, Kuala Lumpur, ataupun paling banyak lewat Bangkok. Oh gitu. Tapi meskipun demikian, kalau yang ingin berkunjung ke Laos seperti Bu Grata bilang, walaupun belum ada penerbangan langsung, tapi untuk perjalanannya masih nyaman ya Bu ya, dan tidak jaraknya juga masih lumayan ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Grata Endah Werdaningtyas atas sharing-sharingnya. Nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Sekar atas waktunya. Saya menunggu lagi loh undangan untuk ngobrol. Saya ngobrol isu ASEAN ataupun ngobrol isu-isu lainnya. Silakan. Baik. Terima kasih Bu. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Voice of Indonesia.